Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda dan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur dengan metode cross untuk memenuhi UAS Mekanika Rekayasa 3. Jadi ini adalah soalnya di mana kita akan menghitung dan kemudian menggambarkan bidang D dan M dengan metode cross. Ini soal yang saya dapatkan yang sudah saya ganti dengan NIM saya. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan koefisien faktor distribusi dengan menghitung kekakuan jepit-jepit dan kekakuan jepit sendi. Kemudian kita akan menentukan momen primer dan kita akan menghitung reaksi tumpuan. Dan kemudian kita akan menggambarkan bidang D dan M. Kita akan menghitung koefisien faktor distribusi. Yang pertama kita akan menghitung di buhul B, di mana buhul B itu merupakan sendi jepit-jepit, jadi kita akan menggunakan rumus 4EI per L. Bisa dilihat. Kemudian kita masukkan ke rumus 4EI per 3, karena L-nya 3, AB itu L-nya 3. AB itu L-nya 3, 1 tambah 2, sama dengan 1,33 per EI. Kemudian untuk BC-nya, 4 EI per 5,2, karena dari B ke C itu jaraknya adalah 5,2, sama dengan 0,769 EI. EI itu sama dengan 1, dan kita akan masukkan ke rumus FDBA dan FDBC, di mana FDBA merupakan rumusnya yaitu adalah kekakuan BA per kekakuan BA ditambah kekakuan BC. Kita kemudian akan mendapatkan 0,634. Kemudian FDBC yaitu kekakuan BC per kekakuan BA ditambah BC dan akan mendapatkan 0,366. Kemudian kita akan menghitung di buhul C, di mana buhul C itu kita menggunakan rumus 4EI per L sama dengan 0,769 dan di kekakuan CD kita akan menggunakan rumus yang jepit sendi yaitu 3EI per L 3,8 dan akan mendapatkan 0,789 dan akan dimasukkan ke rumus FDCB dan FDDC. Seperti rumusnya sama, jadi kekakuan CB per kekakuan CB ditambah CD sama dengan 0,494 dan untuk FDCD yaitu kekakuan CD dibagi kekakuan CB ditambah kekakuan CD dan akan mendapatkan 0,506. Kemudian kita akan menentukan momen primer. Jadi yang pertama kita akan menghitung dari batang AB dulu. Di sini ada MAB. Itu akan dimasukkan rumus yaitu min P1 dikali B kuadrat tambah dikali A per L kuadrat. P1-nya 38 dimasukin, kemudian kali B kuadrat. Jadi ini A, yang ini B, dikali B kuadrat yaitu 2 kuadrat dikali 1 per L-nya sama dengan ini semua 3 kuadrat. Dan akan mendapatkan sekian. Kemudian MBA, berarti kita akan menghitung dari ke B gitu. Berarti kan P1 dikali A kuadrat dikali B per L kuadrat dimasukkan dan akan mendapatkan 8,444. Sama juga di batang BC, kita akan menghitung MCB dan MBC. Untuk MCB sendiri rumusnya ini bisa dilihat. Kemudian dimasukkan angkanya dan akan mendapatkan 26,415. Untuk MBC rumusnya ini kebalikannya tandanya yaitu minusnya. Dan ininya ya, B kali A kuadrat sama A kali B kuadratnya. Dimasukkan dan akan mendapatkan min 20,734. Kemudian di batang terakhir yaitu batang CD, akan menghitung MCD dan MDC, di mana rumusnya yaitu min Q kuadrat kali L kuadrat plus 8. Nah, nanti MDC-nya adalah minus dari hasil MCD, kayak gitu. Dimasukin angkanya, kemudian akan mendapatkan min 21,660. Untuk MDC-nya, minus min 21,6620 berarti plus 21,66660. Kemudian kita akan masukkan ke tabel cross. Biasanya emang tabel cross ini tuh udah ada dari Excel, jadi tinggal dimasukkan aja. Kita ganti-ganti untuk panjang-panjangnya ini dan ini kemudian nanti dibagi 2 seperti itu. Sehingga nanti terakhirnya di siklus sampai siklus berapa, pokoknya nanti akan 0,0000 kayak gini. Itu berarti tandanya udah benar dan M ujung dan M akhirnya udah seperti ini. Kemudian kita akan menghitung reaksi tumpuan. Seperti biasa, ngitungnya dari batang AB terlebih dahulu, digambar dulu reaksinya.
RAV, RBV, MBA, MAB. Di sini dari tabel cross tadi kita bisa tahu bahwa MAB-nya sama dengan 13,354 dan MBA-nya adalah 15,515. Kemudian kita ambil titik acuan yaitu MB sama dengan 0. Dimasukkan rumus yaitu RAV dikali 3 jarak ke B min MAB dikurangi P1 dikali 2 tambah MBA sama dengan 0. Dimasukkan angkanya dan kita akan mendapatkan RAV yaitu 15,711. Kemudian dari yang buhul A, ini dimasukkan rumusnya seperti biasa. Kalau dari A kan berarti kebalikannya. Kalau A sebagai titik acuannya kan berarti kebalikannya. Jadi RBV-nya negatif dikali 3 ditambah MBA ditambah P1 kali 1 min MAB. MAB-nya minus. Kemudian akan mendapatkan RBV sebesar 22,289. Nah, cara tahunya udah bener apa salah adalah dicek dengan sigma KV sama dengan 0. RAV ditambah RBV min P1 sama dengan 0. Jadi 15,711 ditambah 22,289 harus sama dengan dikurangi 38 harus sama dengan 0 dan hasilnya 0. Kemudian dari batang BC. Dari batang BC sendiri, kita tadi dari tabel cross sudah diketahui MBC dan MCB-nya. Kemudian kita akan menghitung Q1. Di mana Q1 itu berarti Q1 dikali L, berarti kan Q1 dikali 5,2. Berarti 5 dikali 5,2 sama dengan 26T. Kita udah ketemu Q1-nya. Q besar 1. Kemudian kita akan menghitung dari acuannya yang pertama titik C dulu, yaitu RBV dikali jaraknya 5,2 min MBC min Q1 dikali 2,6. 2,6 itu kan berarti ini ya, setengahnya ini ke sini ya. Min P2 dikali 2. P2 dikali 2, maaf, ini maksudnya ke sini ya, Q1-nya tadi. Kemudian P2 dikali 2 ke sini. Terus tambah MCB dari sini. Sama dengan 0. Kemudian akan mendapatkan RBV yaitu 17,765. Kemudian dari acuan titik B. Berarti hitungannya sama, hanya yang dihitung adalah jarak itu dari ke B kayak gitu. Dan jangan lupa memperhatikan tanda negatif dan positifnya sesuai atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian akan mendapatkan RCV sebesar 28,235. Kemudian untuk mengeceknya, sigma KV sama dengan 0, RBV tambah RCV min P2 min Q1 sama dengan 0, dihitung dan mendapatkan 0 sama dengan 0 berarti sudah benar. Kemudian di batang CD, tadi sudah mendapatkan MCD-nya min 30,735 dari tabel cross. Kemudian Q2-nya jangan lupa untuk dihitung, yaitu Q kecil 2 dikali 3,8 karena L-nya 3,8. Dan akan mendapatkan Q besar 2-nya yaitu 45,6T. Kemudian dihitung untuk titik acuan dari D, sigma MD sama dengan 0. Yaitu RCV dikali 3,8 min MCD min Q besar 2 dikali 1,9. 1,9 itu berarti ini kesini kan dibagi 2 berarti 1,9. Dan akan mendapatkan RCV sebesar 30,888. Kemudian untuk titik acuan C, maaf ini C, yaitu min RDV dikali 3,8 minus karena berlawanan arah jarum jam, tambah Q2 dikali 1,9 min MCD. Kemudian ketemu RDV-nya 14,712. Nah, dicek pakai sigma KV dengan rumus ini, RCV tambah RDV min Q2 sama dengan 0, dan mendapatkan 0 sama dengan 0 berarti sudah benar. Ini untuk tabel rekapitulasinya. Ada RAV, RBV, RCV, dan RDV seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita akan menghitung bidang D. Seperti biasa yang pertama dari batang AB terlebih dahulu. DA kiri sama dengan 0, kemudian DA kanan sama dengan RAV ini, yaitu 15,711T, kemudian DE di sini. DE kiri sama dengan DA kanan, berarti 15,711T. Kemudian DE kanan sama dengan DE kiri dikurangi P1, karena gaya yang ada di sini adalah P1. Yaitu dapat min 22,289. Untuk DB kiri sama dengan DE kanan, berarti min 2,289
min 22,289 T, dan DB kanan sama dengan DB kiri tambah RBV, jadi 17,765. Kemudian untuk batang BC, kita akan menghitung Qx-nya terlebih dahulu, yaitu Q1 dikali X. Q1-nya dapat adalah 5, kali X berarti 5X. Kemudian Q besar 1 berarti ini ya, 5 dikali 3,2 sama dengan 16T, dan Q2-nya adalah dia di sini. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10T. Kemudian pertama dihitung dulu dari batang BF. DB kanan min Q besar X sama dengan 17,765 min 5X. Kemudian dari sini nanti kita akan meninjau 5 titik dari 0 sampai 3,2 dengan interval 0, 1, 2, 3, dan 3,2. Dimasukkan, kemudian X-nya tadi dimasukkan ke rumus ini, dan akan mendapatkan ini. Kemudian DF kiri sama dengan DV kanan min Q besar 1 sama dengan 1,765, dan DF kanan sama dengan DF kiri min P2 sama dengan min 18,235. Untuk batang FC, kembali kita hitung dari batang FC. Batang FC itu di sini. DF kanan min QX sama dengan min 18,235 min 5X. Kemudian di sini kan panjangnya 2 meter, berarti kita akan meninjau dari titik 0 sampai titik 2 meter. Ada 5 titik, titik 0, 0,5, 1, 1,5, dan 2, dan akan mendapatkan ini. Untuk DC kiri, DF kanan min Q besar 2 sama dengan min 28,235, dan di sini DC kanannya berarti DC kiri tambah RCV ketemu 30,88T. Kemudian untuk batang CD, dihitung dulu sama kayak yang tadi, Q besar X-nya, yaitu Q2 dikali X sama dengan 12X, berarti Q besar 3-nya adalah 12 kali 3,8. Sama dengan 45,6. Kemudian untuk rumus DX sama dengan DC kanan min Q besar X. Ketemu rumus ini. Dan karena ini panjangnya 3,8, berarti tinjau titik dari 0 sampai 3,8. Dimasukin aja X-nya dan kemudian dapat angka-angka ini. Kemudian DD kiri sama dengan DC kanan min Q besar 3, ketemu min 14,712. Dan DD kanannya adalah DD kiri tambah RDV, karena di sini ada gayanya RDV aja, ketemu 0T. Untuk gaya momen, dari batang AB sendiri, di sini kan momennya hanya ada MAB, berarti MA sama dengan 13,354. Kemudian di ME, di sini ada MA ini ditambah RAV kali 1, karena jarak ini ke sini 1. Ketemu 29,064. Kemudian di MB, di bagian sini, ada MA ini ditambah RAV ditambah P1. Pokoknya gaya-gaya di sebelumnya gitu. Jangan lupa dikalikan oleh jaraknya RAV dan P. Jadi ketemu min 15,515. Untuk batang BC, konsepnya masih sama. Kita ngitung dulu Q besar X-nya, yaitu Q1 kali X sama dengan 5X. Dan pertama dihitung dulu dari batang BF. Di sini, ini kan F-nya di sini ya. Nah, MX sama dengan MB ditambah RBV kali X min Q besar X kali 0,5X. Ketemu dengan rumus ini. Kemudian kita masukin X-nya tadi ditinjau dari 0 sampai 3,2. Masukin aja 0, 1, 2, 3, 3,2. Ketemu angka-angka tadi. Kemudian di MF, di sebelumnya ada MB ditambah RBV dikali 3,2 min Q besar 1 kali 1,6. Akan mendapatkan 15,734. Kemudian di batang FC, di sini F, di C, hitung dulu MX sama dengan MB ditambah RBV dikali ini ya, ada di sini. Kemudian ketemu rumus ini.
Kemudian dimasukin, karena ditinjau dari 0 sampai 2, dimasukin aja 0, 1, 2. Oke, kan ketemu angka-angka ini. Kemudian MC-nya seperti sebelum-sebelumnya, berarti ada MB tambah RBV dikali 5,2 min Q1 kali 3,6 min P2 dikali 2 min Q2 dikali 1 ketemu min 30,735. Kemudian batang terakhir yaitu batang CD, dihitung dulu Q besar X-nya sama dengan Q2 dikali X sama dengan 12X. Kemudian masuk rumus MX, MC tambah RCV dikali X, min QX 0,5 dikali X. Ketemu rumus 30, ini. Kemudian ditinjau titik dari 0 sampai 3,8 dan dimasukin aja, ketemu titik-titik ini. Kemudian di MD-nya sendiri berarti ada di sini ada MRCV, ada MC, ada Q besar 2, ketemu nanti 0 TM. Nah, ini untuk gambarnya. Gambar bidang D-nya ya, berarti kalau bidang D itu kalau positif itu yang ke atas, kalau negatif itu yang ke bawah, sama kayak sumbu X dan Y. Kemudian jangan lupa untuk menghitung skalanya. Di sini skala gayanya 10T sama dengan 1 cm. Berarti kalau ini 15,711 berarti nanti 1,5711. Untuk skala jaraknya 1 meter sama dengan 1 cm. Kemudian untuk gambar bidang gaya momennya sama, skala jaraknya 1 m dan tapi skala gayanya 1 cm sama dengan 6 kN. Kalau untuk momen itu kalau negatif itu ke atas, kan untuk positif itu ke bawah. Kemudian untuk gaya-gaya merata itu dibuat melengkung. Kayak gitu. Sekian penjelasan dari analisis metode cross, menggunakan metode cross untuk memenuhi UAS Mekanika Rekayasa. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.